Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Minggu 4 Juni 2023. Hari ini kita merayakan pesta Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR dengan tema Trinitas Allah. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Doa akan dipimpin oleh saya sendiri, Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah pemberi hidup, kami percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena kemenangan Yesus atas maut itu, Engkau berkenan membangkitkan harapan serta semangat baru di dalam diri kami. Sambil merayakan kebangkitan Yesus itu, kami mohon semoga kami semakin dijiwai semangat kebangkitan dan hidup secara baru, mengikuti langkah Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus atau Trinitas Allah, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika membaca bacaan suci hari ini, saya teringat akan sebuah pengalaman saya waktu itu masih berada di rumah pembinaan novisia tahun yang kedua. Jadi dalam kongregasi kami, setiap calon yang telah memasuki novis tahun kedua akan diutus ke komunitas-komunitas karya untuk turut merasakan dan terlibat langsung dalam karya pelayanan yang ditangani oleh para suster PRR di mana saja berada. Jadi waktu itu saya mendapat tempat praktek di sebuah daerah di NTT. Lalu kebetulan sekali pada waktu itu bulan-bulan untuk katekese. Lalu saya diberi kepercayaan untuk bisa mencari pengalaman baru dengan memimpin katekese tersebut. Jadi selama proses katekese itu berlangsung dan kini tiba saatnya pada bagian untuk menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi. Lalu waktu itu saya ditanya oleh seorang ibu yang kebetulan baru saja pulang dari perantauan dari Malaysia. Dia bertanya kepada saya dan pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, dia mengatakan bahwa suster, saya waktu di tempat perantauan orang-orang mengatakan kepada saya atau teman-temannya yang beragama lain mengatakan bahwa dia itu berdoa menyembah patung. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, dari pengalaman pribadinya dia, setiap kali dia memimpin doa pasti dia berdoa tuh seperti ini. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yakni dia menyebutkan Trinitas Allah, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika dia selesai berdoa, orang-orang waktu itu kebetulan sekali ada seorang Bapak yang mengatakan bahwa kok Tuhanmu ada 3? Seperti itu. Lalu dia tanyakan kepada saya, dan jujur Bapak Mama Pak Saudara semua, waktu itu saya bingung. Kalau untuk pertanyaan pertama yang dia tanya bilang agama Katolik itu berdoa menyembah patung, itu mungkin saya bisa sedikit memberikan jawaban. Tetapi pertanyaan yang kedua yakni mengenai Trinitas yang Maha Kudus itu, saya sendiri bingung bagaimana caranya untuk menjelaskan 3 pribadi Allah, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi akhirnya waktu itu saya tidak sempat memberikan sebuah jawaban yang sangat memuaskan untuk dia. Dan pertanyaan itu selalu tergiang dalam pikiran saya hingga saat ini, dan puji Tuhan bahwa sekarang saya sudah menemukan jawabannya. Dan ini saatnya untuk saya mau membagikan kepada Bapak Mama, saudara-saudari semua, bagaimana caranya untuk kita menjelaskan kepada orang ketika orang mengatakan kepada kita bahwa agama Katolik itu memiliki 3 Allah. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang mengatakan bahwa agama Katolik itu memiliki 3 Allah, sebenarnya itu salah. Allah kita hanya satu, namun pribadinya yang ada 3, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, tadi singkat pengalaman pribadi saya, dan itu saya secara pribadi saya merasa gagal untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya tadi. Tapi puji Tuhan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, saya memahami bagaimana cara untuk menjelaskan kepada orang ketika orang mengatakan bahwa Allah orang Katolik itu ada 3. Nah, di tangan saya ada sebatang lilin dan juga pemantik. Saya akan menyalakan lilin tersebut. Dan ketika lilin ini dinyalakan, dia akan mencair. Ketika sudah sampai di sini, dia akan mencair dan akan bentuknya tidak seperti ini lagi. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk menjelaskan kepada orang tentang Trinitas Allah itu. Jadi ketika lilin ini mencair seluruhnya,
cairannya itu tidak akan tersebar ke seluruh penjuru, tetapi dia tetap menyatu dengan benang atau sumbu lilin tersebut yang juga akan menjadi pendek. Dia tidak akan hancur, tetapi dia akan tetap ada di antara cairan lilin yang sudah padat tadi. Begitu pula dengan Trinitas Allah. Jadi Allah itu hanya satu, hanya pribadinya yang berbeda, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa mengutus Allah Putra ke dunia untuk turut merasakan bagaimana kehidupan umatnya, bagaimana kehidupan manusia yang Ia ciptakan, terlebih khusus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita tahu bahwa Allah Putra atau Yesus itu tidak berdosa. Segalanya Dia sama dengan kita manusia kecuali dalam hal dosa. Kemudian dari situ Allah Putra menjanjikan seorang penghibur, yakni Allah Roh Kudus, yang akan senantiasa ada dan menghibur kita umat manusia. Jadi pribadi Allah itu yang tiga, tetapi Allah itu sebenarnya satu. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang mengatakan bahwa gereja Katolik atau kita sebagai penganut agama Katolik memiliki tiga Allah, sebenarnya itu salah. Semoga dengan penjelasan saya yang sangat singkat dan sederhana ini, kita mampu untuk menjelaskan kepada orang bagaimana ketika orang mengatakan kepada kita tentang Allahnya orang Katolik. Semoga amin. Mari kita mempersembahkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Semoga para pemimpin bangsa dan negara kami diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam biarawan biarawati, semoga para imam biarawan biarawati selalu dianugerahi dengan rahmat kesehatan, kesetiaan dalam menjalankan tugas kegembalaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang sakit di mana saja berada, semoga orang sakit diberikan rahmat kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam menanggung segala penderitaan yang mereka alami saat ini, dan kiranya diberikan rahmat kesembuhan oleh Tuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga berkat rahmat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan, kita semua disanggupkan untuk senantiasa menjadi saksi kebangkitan Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat lewat tangan terurap imamnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati.